Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa sama-sama kembali untuk mengkaji mata kuliah evaluasi program bimbingan konseling yang diampu oleh beliau Bapak Hasan Bestomi. Kali ini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan apa yang menjadi hasil dari diskusi dari kelompok kami. Berikut materi yang akan kami sampaikan yaitu tentang metode pengumpulan data dan instrumen evaluasi BK. Anggota kelompok kami yaitu ada 4 orang. Yang pertama ada Mas Sirojul Munir dengan NIM belakang 14. Yang kedua ada saya sendiri Francisca Amelia Firdausyah dengan NIM belakang 15. Yang ketiga ada Mbak Denia Fala Cecilia dengan NIM belakang 16. Dan yang keempat ada Mbak Mei Alfitroton dengan NIM belakang 34. Materi yang pertama yaitu tentang pengertian metode pengumpulan data. Apa itu metode pengumpulan data? Yaitu teknik atau metode yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data. Nah, metode ini mengacu pada suatu kata yang abstrak dan tidak terwujud pada objeknya, tetapi hanya dapat dilihat penggunaannya melalui angket, wawancara, observasi, tes, dan dokumentasi lain-lain. Yang selanjutnya adalah pengertian dari instrumen, yaitu alat ukur yang digunakan untuk memperoleh informasi kuantitatif. Tentang apa? Yaitu tentang variasi karakteristik variabel secara objektif. Dan selanjutnya ada pengertian dari evaluasi, yaitu suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai daripada sesuatu atau untuk mengevaluasi begitu ya. Nah, ini jenis data yang kelompok kami dapatkan. Ada beberapa data. Yang pertama yaitu ada data pribadi, yaitu data perorangan yang dikumpulkan dari masing-masing peserta didik atau individu itu sendiri. Yang kedua ada data diri, yaitu nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada data keluarga, yaitu orang tuanya namanya siapa, jumlah saudaranya berapa, bagaimana keadaan sosial, ekonominya, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan keluarga. Yang selanjutnya ada data perkembangan dan kesehatan individu itu sendiri atau peserta didik yang akan kita beri tes, instrumen tes. Yang selanjutnya ada data tentang pendidikan dan hasil belajar, data tentang kecerdasan, bakat, minat, aspirasi, dan cita-cita dari peserta didik itu. Dan selanjutnya ada data tentang keadaan lingkungan, yaitu tentang keadaan lingkungan dari siswa sendiri itu maupun di lingkungan keluarga, masyarakat, dan sekolahnya. Dan selanjutnya ada data tentang informasi pendidikan yang meliputi jenis program, kurikulum, sistem belajar, dan sebagainya. Nah, ini biasanya didapatkan di sekolah ya.
Yang selanjutnya ada data tentang lingkungan sosial yang meliputi adat istiadat, norma, dan nilai-nilai lembaga atau organisasi dan lain sebagainya. Nah, yang pertama ada metode atau metode pengumpulan data dalam bentuk tes dalam BK. Yang pertama ada tes hasil belajar. Apa itu tes hasil belajar? Tes hasil belajar biasanya digunakan untuk mengukur apa yang telah dipelajari oleh siswa di berbagai mata pelajaran di sekolahnya. Yang kedua ada tes bakat dan tes minat, atau sering disebut tes bakat minat ya. Tes bakat minat ini digunakan untuk mengungkapkan bakat yang dimiliki individu dan tentu juga dengan minatnya. Nah, tes ini sangat penting dalam layanan BK karena dengan tes ini konselor atau guru BK dapat mengarahkan dan menempatkan siswa ke jurusan yang tepat sesuai bakat dan minatnya. Yang ketiga ada tes kepribadian. Nah, tes kepribadian ini digunakan untuk mengukur ciri-ciri kepribadian tertentu pada siswa seperti karakter, temperamen, corak kehidupan emosionalnya, kesehatan mentalnya, relasi sosial dengan orang lain, dan bidang-bidang kehidupan yang menimbulkan kesukaran dalam penyesuaian diri. Yang keempat ada tes intelijensi, yaitu digunakan untuk mengungkapkan tingkat intelijensi atau kecerdasan peserta didik tersebut. Yang kedua ada metode pengumpulan data non-tes dalam bimbingan konseling. Yang kita temukan di sini pada pengumpulan data non-tes ada beberapa teknik. Yang pertama yaitu daftar cek masalah atau biasa kita kenal dengan DCIM. Nah, daftar cek masalah ini atau DCIM biasanya disusun untuk merangsang atau memancing pengutaran masalah-masalah atau problem-problem yang pernah atau sering dialami seseorang individu atau peserta didik ini. Yang kedua ada observasi. Apa itu observasi? Yaitu proses sistematis dalam merekam pola perilaku manusia, objek, dan kejadian-kejadian tanpa menggunakan pertanyaan atau berkomunikasi dengan subjek. Yang ketiga ada catatan anekdot, yaitu alat observasi untuk mencatat kejadian-kejadian yang sifatnya luar biasa atau penting. Yang selanjutnya ada wawancara, yaitu suatu proses komunikasi antara dua pihak. Ini wawancara bisa dilakukan dengan langsung dan tidak langsung. Yang selanjutnya ada angket, yaitu alat mengumpul data dengan cara tidak langsung, yaitu melalui tulisan. Yang selanjutnya ada autobiografi, yaitu apa? Ungkapan pribadi tentang pengalaman hidupnya. Yang terakhir ada sosiometri, yaitu alat untuk meneliti struktur sosial. Yang selanjutnya ada studi kasus, yaitu teknik mempelajari perkembangan seorang murid secara menyeluruh dan mendalam. Yang selanjutnya ada skala penilaian atau sering kita sebut dengan rating scale. Selanjutnya ada kunjungan rumah, yaitu guru BK langsung terjun ke rumah peserta didik tersebut untuk mencari informasi terkait dengan permasalahan atau
sosial, kehidupan sosialnya, langsung ke lingkungan rumah peserta didik tersebut. Yang selanjutnya ada kartu pribadi, yaitu catatan masing-masing siswa yang disusun selama beberapa waktu. Nah, yang selanjutnya ini ada alat ungkap umum atau disebut dengan AUM. Alat ungkap umum ini mengungkapkan masalah-masalah umum yang dialami oleh konseli. Yang selanjutnya ada alat ungkap masalah belajar. Nah, ini perbedaan dari alat ungkap masalah belajar dengan alat ungkap umum, yaitu kalau alat ungkap masalah belajar itu mengungkapkan masalah-masalah tentang belajar siswa tersebut, sedangkan alat ungkap umum dia mengungkapkan masalah-masalah umum yang dialami oleh siswa tersebut. Yang terakhir ada inventory tugas perkembangan atau ITP. Kegunaannya untuk memahami individu dengan cara memberikan sejumlah pernyataan yang harus dijawab atau dipilih oleh responden sesuai dengan keadaan dirinya. Nah, untuk selengkapnya materi, teman-teman bisa membaca di makalah yang telah kelompok kami buat. Sekian dari sedikit materi yang bisa saya sampaikan. Pastinya masih ada banyak kekurangan ya teman-teman. Kurang dan lebihnya kami mewakili dari kelompok yang bertugas presentasi pada pertemuan kali ini. Mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.